Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merudingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Kisah Para Rasul 9. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai pertobatan Saulus. Luar biasa cara Tuhan. Paulus yang ganas untuk menangkap, membunuh, memenjarakan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan cara memasuki rumah demi rumah untuk menyiksa orang percaya. Dan dia menganggap apa yang dia buat itu benar, pengabdian kepada Tuhan. Ya, dia begitu semangat, memiliki rencana dan dukungan imam besar untuk menangkap, memenjarakan orang-orang percaya. Tetapi Tuhan berkuasa di atas segalanya. Dalam perjalanan ke kota Damsyik, Tuhan melawati Saulus sehingga ia terkapar di tanah tidak berdaya. Matanya pun buta. Ya. Lalu Tuhan mengirimkan Ananias, seorang pengikut Kristus yang baik, yang benar, yang semula-mula ragu untuk melayani Saulus. Tetapi Tuhan memerintahkan Ananias untuk datang kepada Saulus, mendoakan, membaptis dia, dan membawa ke dalam lingkungan orang-orang percaya. Ananias taat. Ya. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan penuh kuasa. Seorang yang sangat ganas berubah atau diubahkan menjadi seorang lelaki yang lemah dan butuh pertolongan dari orang lain. Ananias mendoakan dan membaptis Saulus dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan merubah Saulus menjadi Paulus, seorang tokoh gereja, tokoh penyebaran Injil yang paling gigih, ya, yang banyak karyanya dengan ilham Roh Kudus membuat kitab-kitab di Perjanjian Baru. Dari pertobatan Saulus ini kita belajar bahwa satu, Tuhan cinta segala bangsa. Ya, yang kedua, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu benar-benar adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Tidak ada orang yang layak sebenarnya untuk menerima anugerah keselamatan. Semua semata karena anugerah Tuhan. Yang ketiga yaitu kita lihat bahwa Ananias orang yang taat sehingga dia dapat dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan bagi Saulus. Kita pun harus belajar taat, mendengar dan melakukan firman Tuhan, supaya banyak orang boleh menerima anugerah keselamatan itu. Ya. Supaya rencana Tuhan, amanat agung itu boleh jadi. Selanjutnya Saulus dibawa Ananias dalam lingkungan orang-orang percaya, ya, yang ada di Damsyik. Dengan berani ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Dia menyatakan bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga orang-orang menjadi heran dan ricuh karena mereka tahu selama ini Saulus sangat membenci orang Kristen, sangat benci kepada nama Yesus. Dia datang ke Damsyik dengan tujuan menangkap dan memenjarakan orang-orang percaya. Tetapi kenapa sekarang jadi berubah? Justru dia dengan terang-terangan menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Semakin banyak orang yang mengikuti dia, sehingga orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus benci dan mau membunuh Saulus. Maksud jahat ini diketahui Saulus, lalu dia diturunkan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang percaya kepada Kristus dari tembok kota dalam sebuah keranjang dengan diam-diam, supaya dia lolos dari pembunuhan di Damsyik. Dia lari ke Yerusalem dan mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus di sana, para rasul.
Tapi tercatat mereka semua takut karena mereka tidak dapat percaya bagaimana Saulus yang membenci Kristus, membenci orang Kristen, kok sekarang jadi sangat mencintai Yesus dan menjadi murid Yesus. Tetapi ada seorang yang baik, yang penuh Roh Kudus, bernama Barnabas. Dia percaya bahwa Saulus sudah diubahkan Tuhan. Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul. Dia merekomendasikan pertobatan Saulus di tengah jalan menuju Damsyik, bahwa Tuhan sendiri yang berbicara kepada Saulus dan Tuhan yang mengubahkannya. Akhirnya Saulus diterima oleh orang-orang rasul-rasul di Yerusalem. Dan di Yerusalem dia juga berani mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Dia berbicara dengan bahasa Yunani, dia berbicara juga dengan orang Yahudi. Akibatnya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan orang-orang yang tidak percaya itu kembali berusaha membunuh dia. Dan mereka, murid-muridnya, teman-temannya, orang percaya mau larikan Saulus ke Kaisarea, lalu ke Tarsus, kampung halamannya. Luar biasa ya, Tuhan memilih Saulus yang tidak layak, dilayakkan Tuhan. Tuhan mempersiapkan Ananias dan Barnabas untuk merekomendasikan, menolong Saulus dalam pelayanannya bagi Kristus. Jadi mari kita taat kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan buka jalan, entah dari mana, bagaimana caranya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita semua adalah imamat yang rajani, orang-orang yang Tuhan mau hidup kudus, sehingga dapat menceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami sendiri. Sementara itu Rasul Petrus berjalan keliling untuk melakukan kunjungan kepada orang-orang percaya. Dia pergi ke kota yang bernama Lida. Ada seorang yang lumpuh 8 tahun namanya Eneas. Dengan kuasa Tuhan Yesus, Eneas sembuh. Lalu di Yope, ada juga di kota Yope seorang perempuan yang baik hati bernama Dorcas atau Tabita. Dia terkenal baik, suka menolong, memberi sedekah, memberi pakaian, dan lain sebagainya dengan apa yang dia bisa kerjakan. Lalu ternyata dia sakit dan meninggal. Kuasa Tuhan masih berkehendak untuk dia hidup. Petrus berdoa dan berkata, Tabita, artinya bangkitlah. Dorcas itu bangun kembali. Dipakai Tuhan lagi menjadi alat Tuhan, berbuat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari selama kita hidup, kita lakukan bagian kita yang terbaik. Entah menjadi seperti Ananias, atau seperti Barnabas, atau seperti Lydia, atau seperti Petrus, atau seperti Paulus. Semua kita diberi kesempatan, dan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan, lakukanlah yang terbaik. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.